Salam semua. Hari ini kita akan membahas mengenai doa Bapa Kami. Seberapa pentingnyakah bagi umat Kristen? Doa Bapa Kami merupakan warisan berharga bagi umat Kristen yang ditulis di dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-9 dan sampai dengan 13. Ini karena doa tersebut menjadi doa pertama yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus untuk ke-12 muridnya. Karena itulah doa ini menjadi pedoman bagi umat Kristen hingga saat ini. Doa Bapa Kami terutama berisi doa untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita baca ayatnya. Demikianlah firman Tuhan di Matius 6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, banyak orang yang salah mengerti mengenai doa Bapa Kami sebagai doa yang harus didoakan kata per kata. Sebagian orang memperlakukan doa Bapa Kami seperti sebuah mantra, seolah-olah kata-kata dalam doa itu memiliki kuasa tertentu atau dapat mempengaruhi jawaban Allah. Ternyata tidak demikian. Alkitab mengajar hal yang sebaliknya. Allah lebih tertarik kepada isi hati kita saat kita berdoa, bukannya kata-kata kita. Di Matius 6 ayatnya ke-6 mengajar kita, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di surga. Di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lebih lanjut, Matius 6 ayat ke-7 menyatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Dalam doa kita mencurahkan hati kita kepada Allah seperti ditulis di Filipi 4 ayat ke-6 sampai ke-7, bukan hanya sekedar mengulangi kata-kata hafalan kepada Allah. Sebaliknya, doa Bapa Kami perlu dipandang sebagai contoh mengenai bagaimana berdoa. Doa Bapa Kami mengajar kita berdoa. Doa ini memberi kita bahan-bahan yang perlu dalam suatu doa. Berikut ini adalah rincian doanya. Mari kita baca. Bapa Kami yang di surga mengajar kita kepada siapa kita berdoa, yaitu Sang Bapa. Dikuduskanlah namamu, memberitahu kita untuk menyembah Allah dan untuk memuji Allah. Rasa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mengingatkan kita bahwa kita perlu berdoa untuk rencana Allah dalam hidup kita dan dalam dunia. Bukan rencana kita sendiri. Kita perlu berdoa agar kehendak Tuhan yang terjadi, bukan keinginan kita. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah hal-hal yang kita butuhkan saja, bukan kekayaan harta benda. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengingatkan kita untuk mengakui dosa kita kepada Allah dan berbalik dari dosa, termasuk mengampuni orang-orang lain sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Di dalam penutup doa Bapa Kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat merupakan seruan pertolongan supaya bisa mematikan dosa dan permohonan supaya terlindung dari serangan si jahat. Jadi doa Bapa kami bukanlah doa yang kita patut hafalkan untuk Allah. Doa ini adalah contoh mengenai bagaimana kita patut berdoa. Apakah salah kalau kita menghafalkan doa Bapa kami? Tentu tidak. Apakah salah kalau kita mengulangi doa Bapa kami sebagai doa kita? Juga tidak. Jika saudara sungguh-sungguh dan dengan segenap hati ingat Allah lebih tertarik kepada persekutuan kita dengannya dan ungkapan isi hati kita daripada kata-kata yang diucapkan melalui doa kita. Filipi 4 ayat ke-6 sampai ke-7 menyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan hari ini mengenai doa Bapa kami. Apakah itu penting bagi kehidupan saudara? Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.